Sudah ada 9 orang yang submit, Bu. Iya. Apa kita mulai saja Bu Heni karena sudah jam 4:20 sambil nanti yang lain ikut bergabung begitu. Iya, ya, ya. Terima kasih Ibu Rafika. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Halo, suaranya apa PPL ya, ini termasuk Bapak Ibu PPL Darjat seperti itu. Sepertinya Bu Heni sulit dengan sinyal ya. Iya, saya nggak dengar. Kirain saya aja Bu tadi Bu. Oke, baik saya ambil alih. Baik, let's get started. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, pada sesi ini kita akan melakukan web meeting refleksi terkait alat evaluasi pembelajaran yang sudah Bapak Ibu desain. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksinya terkait dengan pengembangan alat evaluasi pembelajarannya? Kira-kira apa kendala dalam mengembangkan alat evaluasi pembelajaran? Pak Andrian, silakan Pak Andrian. Oke, thank you, ma'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam evaluasi pembelajaran ini banyak ilmu pengetahuan yang saya peroleh atau kita peroleh, terutama dalam hal menggunakan CBT. Betulnya sebelumnya saya juga sudah menggunakan Google Form atau Google Classroom, tapi yang lain itu belum. Cuma di sini saya coba yang Quizzes untuk evaluasi pembelajaran 1, kemudian 2 dan 3 itu saya gunakan Google Form saja. Namun di sini saya juga mau tanya nih Bu, apa boleh nggak kita kalau gunakan CBT yang bervariasi gitu? Kita gunakan Google Form, kemudian kita gunakan Quizzes atau yang lainnya gitu. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting adalah, yang perlu di-highlight adalah accessible terhadap guru dan siswanya. Ya. Mungkin itu yang, kalau soal kendala mungkin dalam hal ini, siswa mengakses juga. Pertama kali saya gunakan Google Form itu, siswa sulit mengaksesnya gitu. Kemudian setelah diberikan tutorial secara online, pelan-pelan, kemudian lama-lama sudah terbiasa gunakan Google Form gitu. Tapi untuk yang lain belum. Masih saya coba dengan Quizzes itu. Nanti mungkin kalau bisa ada kendala, saya ingin coba juga ke siswa, ke CBT yang lain. Mungkin itu dari saya, Bu. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Adrian. Berarti sudah pernah digunakan memang, tapi variasinya
masih sedikit, masih Google Form saja begitu ya. Tapi setelah pelatihan ini, Pak Adrian mencoba yang lain begitu. Terima kasih Pak Adrian. Next, kita ke Ibu Pak Muhammad Ramadan. Oke, seems you want to say something? Iya Bu. Kalau di kami kan Bu, masalah kalau jaringan mungkin enggak gitu kan, karena agak lambat. Kami sudah pernah itu mencoba menggunakan SBT, jadi kami buat beli domain, domain sendiri gitu kan. Kemudian kami sewa host, kami bayar itu sekitar 650.000 tuh untuk 3 tahun itu hosting kan. Cuman kendala waktu itu kami pernah buat itu kalau diakses websitenya itu udah bersamaan sekitar 60 orang itu langsung down dia. Itu yang pernah kami coba gitu kan, cuma nggak tahu kalau tempat yang seperti Google Form ini gitu kan, karena dia yang branded lah gitu kan perusahaannya, apakah besok ada kendala gitu, ini yang belum tahu kami ini. Seperti itulah kira-kira, cuman kalau pengalaman kami itu kalau beli hosting sendiri buatkan gitu kendalanya. Kemudian kalau untuk Quizy saya rasa sama saja fungsinya kalau saya lihat kemarin sudah saya lihat gitu kan Bu. Jadi nggak ada perbedaan juga. Jadi daripada kalau Quizy paketnya kan itu berbayar itu, jadinya nggak masuk dalam yang gratis dari Kemdikbud itu gitu kan. Jadi lebih bagus menggunakan Google Classroom kayaknya gitu kan, lebih irit anak-anak kota gitu kan. Nah, itu salah satu faktornya kalau kami nantinya gitu kan. Jadi makanya saya buat pun Google Form aja gitu biar gratis. Mungkin itu dari. Baik Pak Muharrawi, terima kasih. Ya karena memang platform-platform aplikasi memang seringnya berbayar ya, seperti website dan juga aplikasi untuk evaluasi ini berbayar kebanyakan. Oke Bu Heni, silakan. Ini sinyalnya putus lagi. Tidak apa-apa Bu. Padahal kita sudah menggunakan WiFi, sudah ada di rumah, tidak di sekolah dengan harapan lancar. Tapi kenyataannya seperti ini. Ya seperti ini halangan kita kalau kita daring seperti itu. Nah dengan murid juga seperti itu. Nah untuk sore ini kita merefleksi, di kolom refleksi itu ada beberapa pertanyaan untuk yang perlu dijawab seperti itu atau yang sebagai refleksinya. Yang nomor 1 itu apa saja yang perlu dilakukan untuk mengembangkan evaluasi pembelajaran yang berorientasi pada HOT. Jadi apa saja yang perlu dilakukan seperti itu. Silakan monggo. Silakan dari Bapak Ibu guru bisa memberikan jawaban. Silakan. Apa yang perlu dilakukan seperti itu? Untuk mengembangkan evaluasi pembelajaran berorientasi HOT. Siapa yang mau mencoba? Bapak Ibu, silakan. Saya boleh coba Bu. Oh iya silakan Pak Cahaya Susila. Iya Bu. Ya. Panggilannya Cecep Bu. Iya. Jadi Cecep. Iya. Kalau menurut saya hal yang pertama perlu kita kembangkan terkait evaluasi pembelajaran yang berorientasi HOT ini. Yang pertama adalah analisis KD ya, kompetensi dasar. Kemudian tentu nanti setelah itu tujuan pembelajarannya. Kemudian disesuaikan agar mengandung unsur HOT
yang kita buat soalnya nanti. Mungkin seperti itu Bu kalau menurut saya. Cuma kendalanya ini ketika menyusun soal hot ini Bu, kan harus ada stimulus. Ada stimulus. Nah, membuat stimulus ini kalau saya itu yang terkendala itu. Kalau saya. Harus bercerita gitu ya. Jadi iya, Bu. setelah di soalnya itu soal yang untuk merumuskan soalnya. Yang merumuskan soalnya gitu. Iya. Ya, mungkin ada itu. Yang, mungkin ada yang nambahkan. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Ada yang menambahkan, silakan. Halo? Ada yang menambahkan? Perdengarkan suara saya? Dengar Bu, boleh saya menambahkan? Masih nyambung ya? Halo? Iya, silakan. Ya, mungkin. Iya, silakan Pak. Saya menambahkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Cecep. Kita juga bisa dimulai dari pembuatan kisi-kisi soal, Bu. Nah, kisi-kisi soal ini kita kembangkan. Iya, kisi-kisi soal. Berdasarkan IPK, yang mana IPK-nya pun telah kita rancang sesuai dengan sesuai dengan orientasi hot. Nah, mungkin itu saya menambahkan aja, Bu. Iya. Ya. Silakan, ada lagi yang mau menambahkan? Terima kasih. Tadi Pak Diki ya? Bu, ya Bu. Terima kasih. Sekarang untuk yang nomor 1 masih ada yang mau menambahkan? Saya tambahkan sedikit Bu. Iya Ibu. Iya, saya Bu Epi Bu. Kalau Bu Epi. Tambahan mungkin dari saya mungkin setelah tadi kita biasa memang buat kisi-kisi soal di sekolah. Sebelum memang membuat soal seperti itu. Cuman karena memang kita tadi itu berorientasi hot, mungkin kita perlu melihat KKO-nya gitu. Kata kerja operasional itu. Jadi kita bisa dari KKO itulah kita bergerak untuk membuat soal-soal atau evaluasi itu yang dia itu berdasarkan hot gitu. Jadi memang C4, C5, C6 itu berarti orientasinya. Mungkin itu Bu dari saya. Iya. Iya. Terima kasih. Bisa dirangkum, yaitu kalau kita mau membuat soal, apa saja yang perlu dilakukan untuk yang soal hot. Tentu nomor 1, kita harus mengetahui dulu apa sih hot itu tuh ya, kemudian masuk C berapa seperti itu, kemudian kata kerja operasionalnya apa saja yang kita gunakan, memudahkan kita nanti memformulasikan soal seperti itu. Kemudian kita harus melihat KD-nya. Jadi KD, materi, kita tentukan apa yang akan kita buat soalnya. Jadi menentukan KD-nya, menentukan materinya. Kemudian jangan lupa menyusun kisi-kisi. Jadi sudah menjadi rahasia umum ya bagi Bapak Ibu guru itu nyusun soal dulu, baru kalau tak kisi-kisinya ditagih, baru nyusun kisi-kisi, seperti itu. Ditagih sekolahan, baru nyusun kisi-kisi. Kadang-kadang seperti itu. Ini yang di mana-mana nggak ada, hanya di sekolahan saya itu. That's right, ma'am. Betul sekali. Iya, Bu. Nah, setelah pengalaman saya juga. Kalau ditagih kurikulum baru, dia buat soal dulu baru kisi-kisi. Iya. Setelah itu
setelah itu baru merumuskan indikator soal, kemudian menuliskan soal. Nah, soal ini harus sesuai dengan penulisan kaidah soal. Masih ingat Bapak Ibu apa kaidah soalnya itu? Oh ini sudah, wes pokoknya sudah kabeh gitu ya. Kadang-kadang kan kita ngoreksi satu persatu, aduh kelamaan wes pokoknya sudah gitu ya. Pokoknya dicentangi gitu. Nah, apa Bapak Ibu itu salah satunya yang ada di situ? Masih ingat tidak? Yang pertama itu KD-nya, Bu. Centangannya itu KD. Iya. Jadi tidak gitu, dicentang sesuai gitu. Itu yang pertama biasa. Iya, sesuai. Terus apa lagi? Tidak terdapat jawaban. Terus apa lagi? Iya, kemudian bahasanya menggunakan bahasa yang baku, seperti itu. Tapi kalau untuk daring ada sebagian yang tidak bisa, karena kadang-kadang kan kalau kita berbasis CBT itu kan tidak bisa seperti tulis ya. Jadi nomor itu kan bisa diacak-acak. Masih ingat nomor misalnya di jawaban itu ada di paragraf 1, 2, 3, 4 harus urut nomor terkecil, kemudian diurutkan dengan nomor terbesar seperti itu. Kalau masih ingat itu penulisan kaidah penulisan soal seperti itu juga harus diperhatikan. Ya, saya kira untuk nomor 1 seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi dari Bapak Ibu guru. Saya ini deg-degan terus kalau ada sepi sebentar gitu, apa masih nyambung ya gitu. Ya, yang lain pada mikir kayaknya pas sudah segitu, nggak kepikiran lagi apa nih gitu. Makanya selama ini sudah punya itu ya, Bapak ya, Bapak Ibu. Asal nulis soal yang penting hot gitu kan kami. Iya. Apa gini, Mbak? Jadi sekarang jadi guru itu harus kemana-mana itu membawa daftar kata daftar kata yang KKO. Kata kerja operasional. Ekonomi belum Rahasia kata kerja operasional itu yang sekarang dibawa kemana-mana itu. Jadi kalau mau membuat soal, mau menanyakan, diurut dulu. Ini membandingkan. Nanti anak-anak diberi soal yang KD-nya membandingkan itu OC4. Nanti di sini kata yang hampir sama apa gitu. Jadi dengan itu supaya tercapai seperti itu. Jadi sekarang seperti itu. Memang ya tuntutan ya Bapak Ibu, kita dituntut terus, meskipun setua saya itu ya dituntut belajar ini belajar itu, rotok-rotok stres ngono pisan ya. Jadi ya memang sudah zamannya, sudah waktunya seperti itu. Jadi memang kalau yang masih muda-muda gitu gampang. Jadi ada teknologinya, ada apa itu mudah. Sekarang kita lanjutkan untuk yang nomor 2. Yang nomor 2, apa saja yang dilakukan untuk mengembangkan evaluasi pembelajaran berorientasi HOT berbasis CBT. Nah, sekarang berbasis CBT, nambahi yang tadi yang hanya HOT saja, sekarang ditambahkan CBT. Itu yang ditambahkan saja biar tidak
berlama-lama seperti itu. Jadi yang tadi itu sudah hot, sekarang ditambahkan yang CBT. Kira-kira kalau ada ditambahkan CBT, apa saja yang perlu kita lakukan? Ada yang mau menjawab untuk yang nomor 2, menambahkan yang nomor 1 tadi, ditambahkan. Ya, Bu. Ya, silakan. Ya, saya coba ya, Bu. Ivon. Ya, Bu Ivon. Oh, ya, silakan. Setelah kita udah ada kisi-kisi soal, kemudian kita sudah membuatnya sesuai dengan tujuan, kemudian KD dan juga indikator soal. Nah, kita memilih platform yang mungkin sesuai dengan kondisi siswa kita. Misalnya kalau di daerah kami gitu, untuk mengakses yang kualitasnya lebih tinggi itu sangat susah karena siswa kami banyak itu rantauan Bu. Jadi banyak yang kos, jadi akhirnya kalau setiap libur seperti ini atau masa pandemi itu mereka balik ke rumah mereka masing-masing. Jadi untuk mencari platform yang pas gitu kalau untuk CBT-nya. Jadi tidak mesti kita harus canggih tapi anak kita tidak bisa mengakses gitu. Jadi memilih platform yang tepat untuk peserta didik kita berdasarkan computer based test itu. Begitu Bu dari saya. Ya, berarti yang visible gitu ya. Artinya yang dapat dilaksanakan, dapat diakses oleh semua siswa. Jadi bukan kecanggihannya, bukan apa namanya, misalnya itu baru atau misalnya itu supaya kelihatan keren gurunya, muridnya kesulitan. Nah, tidak di situ. Kalau sekarang harus keren, harus inovatif, keren sekarang kalau yang membuat hari ini. Tapi kalau sudah kembali ke sekolah, sudah sesuai dengan apa yang tadi dijawab oleh Bu Ivon, ya seperti itu. Kita kembali ke realitas seperti itu, realitas kondisi siswa kita seperti itu. Mungkin ada tambahan lagi, memilih platform yang sesuai dengan kondisi siswa, yang pasti itu yang kita pertimbangkan kondisi siswa. Kalau guru itu pasti sudah difasilitasi dan sebagainya, dan sudah dituntut untuk mempelajari platform-platform tertentu, seperti itu. Ada yang perlu ditambahkan? Saya, Mem, Solikin mau menambahkan, Mem. Oh ya, silakan Pak Solikin, monggo. Soal hotnya itu berbasis pembelajaran ABAD 21, yaitu mencakup 4C, kreativitas, kolaboratif. Iya, betul. Dan soalnya harus up to date. Iya, betul. Dan untuk up to date, terutama untuk masa pandemi ini, karena belum tentu siswa itu punya komputer, jadi diharapkan guru dalam membuat evaluasi itu hendaknya bisa diakses lewat handphone, Mem. Karena kebanyakan siswa itu kan handphone, belum mungkin 1-2 pakai handphone, ya. Laptop gitu, Mem. Iya, betul itu. Ya, jadi sudah itu Pak Solikin? Ya, sudah, Mem. Ya, apa yang dikatakan oleh Pak Solikin itu betul. Jadi anak-anak itu banyak yang hanya mempunyai HP Android itu. Mungkin ada 5-10% itu masih belum Android atau apa. Nah, jadi itu tantangan sebagai guru, apalagi guru yang di rural area, yang di area di pedalaman, itu tambah masa daring seperti ini banyak kendalanya. Nah, itu betul yang dikatakan Pak Solikin itu. Jadi kadang-kadang kita menyuruh yang tidak bisa dilakukan
dengan HP saja, tapi kadang itu harus misalnya diketik di menggunakan laptop atau menggunakan komputer. Nah, tidak semua siswa mempunyai itu, sehingga itu juga perlu diperhatikan. Terima kasih Pak Solikin. Mungkin ada yang mau menambahkan untuk yang nomor 2? Nah, kalau tidak ada, kita lanjutkan untuk yang nomor 3. Hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengembangan evaluasi. Kita membahas apa yang perlu dilakukan, tapi secara tidak langsung juga kita telah membahas apa yang perlu diperhatikan. Ya, sehingga mungkin ada tambahan lagi. Saya beri kesempatan satu Bapak Ibu Guru, Bapak atau Ibu Guru, silakan. Soalnya tadi itu secara tidak langsung kan kita sudah membahas apa yang perlu diperhatikan. Meskipun soal kita apa yang perlu dilakukan. Jadi siapa yang ingin menambahkan, monggo. Boleh Bu, tambahkan sedikit Bu. Ya, silakan Pak Diki ya. Nah, iya. Pertama yang jelas soal itu berorientasi hot artinya sudah level tingkat berpikirnya udah C4, C5 dan C6. Itu ya, untuk kognitif, begitupun yang untuk psikomotoriknya pun. Nah, itu mungkin yang lainnya biar ditambahkan sama Pak Roma atau Pak Cecep. Iya. Jadi kita juga harus memperhatikan juga ini soal apa gitu. Jadi kita di sekolah kan ada, kalau kita mau membuat evaluasi, apakah ini soal untuk keterampilan atau untuk pengetahuan. Nah, seperti itu. Apakah ini masuk pengetahuan atau keterampilan? Kalau di Erapot itu untuk soal pengetahuan apa saja? Kalau yang masuk di Erapot atau untuk diolah itu kita kan ada penilaian itu kan penilaian pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap. Nah, kalau tekniknya apa saja? Kalau misalnya kita pengetahuan, berarti yang kita perhatikan itu apakah kita mau mengevaluasi apa? Pengetahuan atau keterampilan. Kemudian dengan teknik apa? Nah, seperti itu. Tekniknya apa saja untuk pengetahuan dan keterampilan itu? Silakan yang mau menjawab. Saya, Mem. Iya, silakan. Karena kami mengajar tekniknya mengambil penilaian itu dari 4 skill itu enggak, Mem? Skill language, tentang speaking, writing, reading, listening itu enggak, Mem? Bukan, yang kita masukkan di nilai untuk raport itu kan ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Iya. Nah, kalau misalnya strategi dalam penilaian bukan strategi. Jadi nilai itu kita masukkan, kemudian kita olah rata-rata belakangnya kan ada. Kalau kita sekolah di SMA
itu kan ada nilai pengetahuan, ada nilai keterampilan. Ya. Nah, nilai pengetahuan ini dengan teknik misalnya penugasan. Kemudian yang kedua yaitu tes lisan atau tes tulis. Seperti itu. Kemudian kalau untuk nilai keterampilan, misalnya ada portofolio, ada project, ada lagi yaitu praktek. Nah, praktek, ada project atau ada portofolio. Kemudian ada satu lagi, silakan yang mau menyebutkan. Produk ya, Mem? Produk. Ya, produk. Betul. Produk. Ya, jadi ada produk. Jadi itu praktek, project, produk, portofolio. Nah, itu. Melakukan itu semua Bapak Ibu di sekolahannya masing-masing? Iya, Mem. Iya. Sudah. Iya. Tagihannya seperti itu. Iya. Sekarang saya ingin tahu bedanya project dengan kalau kita penugasan. Bedanya apa? Ada penugasan, kemudian ada project. Kadang-kadang, ayo anak-anak kamu saya beri project ini selesai, nanti dikumpulkan ya. Nah, seperti itu, apakah itu project? Atau nilai proyek gitu? Silakan. Kalau project tentunya ada produk di akhirnya, Mem. Project. Nanti di akhirnya itu ada produk. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu menyuruh anak, tolong kamu membuat surat lamaran pekerjaan. Hari ini harus selesai. Itu hasilnya produk, kemudian caranya project. Betul atau salah? Salah, Mem. Salah. Penugasan nggak, Mem? Itu penugasan, betul. Jadi kalau kalau project waktunya lebih lama, gitu ya. Jadi ada perencanaan, ada rancangannya, iya, ada kita misalnya, oh ini selesaikan anak-anak 3 minggu. Minggu pertama, kamu sudah mulai sampai mana gitu. Minggu kedua, perkembangannya bagaimana, sampai di mana dan sebagainya, apa kesulitannya dan sebagainya. Lebih ke penelitian diselesaikan itu dan sebagainya. Ya, sebetulnya bisa seperti itu, tapi tidak selalu. Ada pertanyaan? Atau ingin menambahkan? Mau tanya, Mem? Halo? Iya. Silakan. Ya, halo. Itu apakah kita wajib hot semua atau kita mix, Mem? Maksudnya ada yang low, middle, terus hot gitu, Mem? Yang bagus evaluasinya, Mem. Nah, di akhir kita ada apa? Nah, kalau penelitian hasil nilai siswa ya. Nah, begini, kalau itu assessment yang evaluasi yang menentukan itu kita pakai hot. Sedangkan kalau kita dalam proses mengajar sebelum anak bisa, kalau itu misalnya untuk assessment dalam pembelajaran. Nah, intinya di situ kita harus
tidak selalu langsung hot, sesuai dengan step-stepnya. Kalau misalnya anak-anak itu KD-nya itu membedakan, tentunya kita ajari atau kita beri pertanyaan atau assessment yang di dalam apa tadi itu pembelajarannya itu masih boleh gitu, karena sebelum anak bisa sebelum anak itu bisa membedakan, tentunya dia harus bisa mengidentifikasi dulu. Seperti itu. Tapi kalau sudah dievaluasi ya kita pakai hot karena itu sudah evaluasi akhir seperti itu, bukan lagi yang masih di dalam pembelajaran. Bagaimana? Mungkin ada yang bisa menambahkan? Oh ya Mem, makasih Mem. Iya. Berarti sekarang kita lanjutkan ya. Mem, sebetulnya kesulitan itu yang iya. Sorry, Mem. Sebetulnya itu yang agak semalam mengenai pembuatan media evaluasi itu, Mem, pembuatan soal itu, karena memang kan tidak bisa langsung ke hot gitu kan, Mem. Jadi itu yang membuat agak itu sih sebetulnya kan, tapi tuntutan kita kan berbasis hot gitu, berbasis hot, dan dia CBT kita berbasis hot. Tapi kan kita memang itu dia tadi mesti ada stimulusnya itu memang. Jadi di situ kami kesulitannya dengan evaluasi. Iya. Jadi itu kalau kita misalnya KD, misalnya di LKPD itu ada atau kuis, ada evaluasi yang masih dalam assessment-nya itu. Nah, itu masih boleh. Itu kalau menurut saya ya, masih boleh misalnya karena itu untuk masih dalam proses. Tapi kalau misalnya sudah ulangan harian KD 1, nah ini seharusnya kalau menurut saya itu harus semua hot. Gitu. Kita lanjutkan ya, waktunya nanti nggak cukup. Pada bagian manakah terdapat hal yang menarik dalam pengembangan evaluasi pembelajaran berorientasi hot berbasis CBT ini? Bagian manakah terdapat hal yang menarik? Nah, yang menarik bagi Bapak Ibu. Mari silakan. Ada yang mau menjawab? Hal yang menarik. Saya Bu, menjawab Bu. Ya, monggo silakan. Yang menariknya ketika kita harus membuat soal dalam sebuah platform tertentu. Banyak hal baru yang saya dapatkan di sini ya, misalnya melalui kuisis, kemudian dan lain-lain sebagainya. Jadi di saat itu saya mengenal platform-platform itu baru, di saat itu saya harus menghasilkan sebuah alat evaluasi yang berbasis CBT. Jadi kadang berkali tak terasa waktu akhirnya udah larut malam atau misalkan udah senja, kita masih klik aja mengotak-atik aplikasinya gitu. Itu luar biasa sekali. Jadi sampai waktu tak terasa, Bu. Kalau ya itu mungkin yang menarik buat saya, Bu. Learning by doing, Bu. Gitu, Bu. Iya. Learning by doing. Iya, karena asik ya. Jadi asik mencari-cari terus karena itu hal yang baru sehingga lupa waktu. Betul. Tapi kalau pertama itu kalau setua saya stres dhisik. Iya. Nah ini dikapakno, iki diapakan gitu. Tapi kalau yang muda-muda gitu ya. Kalau yang tua-tua saya itu bingung. Jadi belajar awal daripada soalnya dulu. Soalnya sederhana itunya, aduh, itu menarik. Luar biasa. Tapi iya. Seperti saya itu kan pertama ya nggak bisa, tapi
Tentunya kita tidak bisa. Kalau kita tidak bisa, saya selalu berpikir kalau saya nggak bisa, tergantung orang lain, akan terus seperti itu. Meskipun susah payah pertama harus bisa, kemudian kedua, ketiga itu sudah mudah gitu. Ada lagi yang ingin sharingkan apa namanya yang menarik seperti itu? Silakan. Mungkin ada yang menambahkan yang menarik. Yang nomor 4. Halo, Mem. Iya, silakan. Iya, halo. Iya, Ibu Laila. Iya, Bu. Saya mau menambahkan hal menarik buat saya. Jadi sebelumnya kan kita sudah membuat bahan itu menyiapkan soal-soal gitu ya. Nah, ketika kita membuat soal di CBT itu melihat ternyata banyak jenisnya, kayak ada matching, ada fill the blank kayak gitu. Itu jadinya kayak oh iya ini bagus ya gitu. Jadinya yang kemarin-kemarin kita udah susun misalnya mau IC, tesnya IC jadinya berubah gitu. Jadi jenisnya itu dirubah sesuai dengan CBT-nya itu gitu. Jadi otomatis jadi juga menarik. Ya, jadi kembali lagi merubah ke RPP lagi. Jadi RPP saya itu udah berapa kali revisi karena dari kan RPP yang pertama kali dibuat, habis itu bahan ternyata di bahan revisi kembali lagi ke RPP revisi lagi. Jadi RPP itu banyak sekali revisinya sampai dari sampai sini evaluasi pun masih kembali lagi ke RPP gitu kalau saya. Bu Ila, itu menarik. Ya, itu tergoda itu ya, Bu ya. Iya, Pak. Itu menarik. Itu sudah tergoda itu. Kita lanjutkan karena waktunya terbatas. Kemudian kesulitan apa saja yang saudara alami? Kesulitan sekarang, kesulitannya. Saya mau coba jawabnya, Bu. Iya, saya tunggu-tunggu itu tadi. Ini Pak Muhar. Biasanya aktif kok, ini tadi kok nggak ada suaranya, saya tunggu-tunggu. Silakan Pak. Ya, Bu. Harom. Satu hal yang kesulitan bagi kami di sekolah, kalau berbasis CBT ini kan Bu, dalam hal pengawasan. Jadi anak-anak ketika mencontek atau disuruh teman yang ngerjain, itu yang agak susah. Kemudian kalau dia di dalam lokal kita kurung gitu kan, kasihkan pengawas, dia minta izin, udah nggak balik lagi gitu kan Bu, pengawasnya pun lupa gitu, dia ngerjainnya di luar gitu. Itu salah satu kendalanya. Token sudah dapat dia baru keluar gitu. Keluar dia pulang ke rumah, ada di rumah dia ngerjain, atau nanti dia nggak datang ke rumah. Tokennya apa katanya, dia WA sama temannya, oh ini ada di rumah dia ngerjain. Itu pada kontrol pengawasan lah yang agak susah. yang kami alami kalau berbasis CBT ini gitu kan. Sampai sekarang solusinya itu yang berbasis Android itu ya Pak ya. Jadi yang berbasis Android. Jadi kalau yang misalnya tatap muka itu enak ya Pak ya. Kalau yang tatap muka itu kan ada lab itu kita bisa jaga. Tapi kalau yang berbasis CBT ini, nah makanya kita harus jalan keluarnya adalah waktu. Misalnya saja waktunya diberi 40 menit dalam 10 soal. Ya, 40 menit satu tanggapan tepat ditutup gitu. Jadi ya mau tidak mau mengerjakannya ulangan harus
apa namanya, jauh-jauh jamnya itu diperingatkan, kamu ulangan mulai jam sekian sampai jam sekian. Jadi dibatasi waktunya. Itu saja yang bisa kita lakukan supaya tidak dikerjakan oleh temannya. Jadi dia mengerjakan sendiri itu apa namanya, ya untuk mengurangi saja, tapi bagaimanapun itu katanya apa namanya, kecurangan tuh lebih canggih gitu daripada yang diciptakan itu. Mesti ada saja kebobolan. Tidak bisa kita itu 100% gitu, cuma meminimalisir saja. Iya, Bu. Ada yang lainnya? Silakan. Yang lainnya silakan. Kalau tidak, kita yang terakhir saja. Sudah terakhir sekarang, apa saja yang ingin saudara tingkatkan dalam mengembangkan pembelajaran berOHOT dan berbasis CBT ini? Apa yang ingin Anda tingkatkan? Saya ingin mencoba menjawabnya, Ibu. Silakan. Oh ya, silakan Ibu Yuliana. Untuk mengembangkan evaluasi pembelajaran yang berorientasi HOT, kemudian berbasis CBT ini, hal yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana saya menyusun evaluasi ini yang mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa saya. Bagaimana saya membuat bentuk soal-soal, karena kita kan tidak bisa bertatap muka sekarang, jadi hanya melalui pembelajaran jarak jauh begini. Nanti evaluasi ini bagaimana saya susun bisa yang mampu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan siswa saya. Kemudian hal yang perlu saya kembangkan adalah bagaimana agar evaluasi ini nanti dapat dipertanggungjawabkan keakuratannya. Jadi untuk mengatasi kecurangan-kecurangan pembelajaran jarak jauh, mungkin dengan merandom soal atau melakukan strategi-strategi lain yang memang bisa untuk mengurangi kecurangan siswa dalam mengerjakan evaluasi. Sehingga nanti dari hasil evaluasi itu saya dapat benar-benar data yang akurat sejauh mana tujuan pembelajaran saya ini sudah tercapai. Begitu Ibu dari saya. Terima kasih. Ya, ya, mungkin ada yang menambahkan. Ada yang menambahkan, silakan. Pak Mukarrom mau menambahkan? Kalau saya di sini Bu ingin mungkin mengembangkan, kalau soal udah jelas gitu kan Bu. Ini pada sistem lah gitu kan. Macam mana anak itu tidak bisa ketika ujian tidak membuka website yang kita berikan. Jadi dia tidak bisa membuka situs lain selain situs ujiannya tadi gitu. Karena kebanyakan mata pelajaran bahasa Inggris itu nanti dia diterjemahkannya ke bahasa Indonesia. Gitu. Itu salah satunya yang perlu kami cari solusi yang ingin nanti kan. Macam mana dia biar tidak bisa dibuka aplikasi sistem yang kami buat gitu kan. Dia nggak bisa gitu untuk buka yang lain. Itu salah satu. Sudah Pak Muharram. Jadi kita bisa merangkumnya. Kita yang perlu dikembangkan yaitu membuat soal yang sesuai dengan
pembelajaran abad 21, yaitu kita memperhatikan 4C, kemudian yang seperti komunikasi, kolaborasi, problem solving, kreatif, kemudian juga kita meningkatkan kemampuan kita memformulasikan menggunakan KKO yang sesuai untuk soal-soal hot, yang C4, C5, C6. Kemudian juga kita mensisipkan itu ada bagaimana PPK-nya itu masuk di situ gitu ya. Kadang-kadang ada PPK yang kita selipkan, misalnya dengan teliti dan sebagainya, atau hal-hal yang lain yang kadang-kadang itu membuat kita itu sebetulnya merasa memformulasikan soal saja sudah sulit, apalagi menyesuaikan dengan harus pembelajaran abad 21, belum lagi harus hot, belum lagi harus ini itu, tetapi itu adalah tugasnya guru ya, jadi tetap kita harus belajar meningkatkan. Di samping itu juga mempelajari platform-platform atau meningkatkan pengetahuan kita tentang platform-platform yang bisa kita untuk melaksanakan ulangan yang berbasis GPT ini. Saya kira cukup itu Ibu yang bisa saya lakukan hari ini. Ya, saya karena ini terakhir saya ketemu, saya pamit dulu gitu ya. Nah, saya mohon maaf bila ada kesalahan, mungkin tidak memuaskan bahasannya, atau mungkin jaringannya yang membuat tidak bisa berjalan lancar dan sebagainya. Jadi saya mohon maaf. Besok itu sudah dibimbing oleh guru pamong lain seperti itu. Saya mohon maaf kalau ada kesalahan pelayanan, misalnya saya kurang bisa melayani dengan baik dan sebagainya. Saya kembalikan ke Ibu Rafika, monggo Ibu Rafika. Sama-sama Bu, terima kasih Ibu. Terima kasih Bu Heni. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurhoni, terima kasih atas sama-sama, terima kasih Bu Heni. Saya kira apa yang disampaikan atau yang dipandu oleh Bu Nurheni sangat komprehensif sekali Bapak Ibu, dari awal sampai Z. Saya sendiri belajar banyak pada sesi kali ini. Dan saya sudah rencana mau menulis artikel ini, judulnya CBT Based Evaluation in Service Teachers Voices. Jadi ini kita nanti recorded ya, nanti bisa saya olah datanya terkait feedback Bapak Ibu terhadap pengembangan alat evaluasi berbasis CBT begitu. Ternyata banyak sekali fenomena A sampai Z tadi ya dari Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, saya kira waktu kita sudah pukul 5.13. Kami cukupkan sampai sekian. Terima kasih sekali lagi kepada Ibu. Oke, Pak Niki silakan. Saya mau upload produk RPP itu kan link gitu. Iya. Kayaknya kalau masuk gimana tuh? Sorry Pak, gimana? Tadi untuk mengupload produk alat evaluasi itu kan, saya tadi coba buka. Itu gimana cara karena yang di situ harusnya file Bu yang dimasukkan ke situ kayaknya. Kalau link? Iya file. Ini teman-teman sudah mengupload, ada 9 mahasiswa yang sudah menguploadnya berupa PDF atau Word di situ. Saya lihat ada beberapa. Kopi aja linknya Pak Diki. Kenapa? Kopi aja linknya di Word, nanti dikompres ke PDF. Oh gitu aja Bu ya? Iya. Nah, tak perlu di screenshot dulu, tak perlu ya? Nah. Siap. Oke, thank you. Ini 17, 15 itu terakhir loh itu nguploadnya. Setelah itu kita koreksi sampai jam 8. Tadi ikut meeting dulu Bu, jadi kami tertunda Bu nguploadnya Bu. Oke baik Bapak Ibu, kami akhiri. Terima kasih banyak Bu Heni sekali lagi. Terima kasih teman-teman sekalian.
Kami tunggu uploadan unggahan produknya ya. Ya Bu. Terima kasih, see you around. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.